Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan di saat Anda sambil bekerja. Teman-teman sekalian, sebelum saya membahas sebuah bisnis yang bisa Anda jalankan sambil bekerja, saya akan membahas sedikit tentang kutipan dari buku Robert Kiyosaki, yang mana buku Cash Flow Quadrant. Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan uang, ternyata ada dua kuadran yang sangat menarik kita perhatikan. Yang kuadran kiri dan kuadran kanan. Yang mana kuadran kiri sifatnya adalah kita mencari uang. Dan kuadran kanan, uang mencari kita. Nah, di sini akan saya bahas satu persatu. Nanti Anda bisa membaca atau Anda bisa melihat dan Anda bisa merasakan Anda berada di kuadran yang mana. Ya, dan di kuadran kiri terdapat dua bagian, employee dan self-employee. Employee ini adalah seorang pekerja, buruh, ya. Mereka bekerja pergi pagi, pulang petang, ya, penghasilan pas-pasan, dan tentunya, ya, mereka juga ada bos, ya, dan mereka juga ada garis finishnya. Ketika umur di 50 tahun, 60 tahun, mereka akan mendapatkan titik jalan yang buntu, ya, yaitu pensiun. Mereka harus bingung mau mencari lagi penghasilan dari mana, ya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, employee ini ada nggak yang kaya? Banyak juga yang kaya. Ya, kita lihat karyawan-karyawan di Jakarta, di kota-kota besar, itu ada juga yang berpenghasilan bahkan sampai miliaran per bulannya. Ya, namun itu sangat sedikit. Employee ini intinya mereka juga bisa kaya, namun rata-rata ya orang-orang yang memiliki skill-skill tertentu. Nah, tapi rata-rata employee ini adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, berikutnya adalah self-employed. Self-employed ini contohnya seperti artis, ya, seperti wirausaha, ya, punya toko, namun orangnya masih harus berkecimpung di toko tersebut, seperti pengacara dan sebagainya. Ya, mereka bisa kaya, namun ya mereka harus bekerja terus untuk mendapatkan uang. Jadi sebelah kiri ini intinya adalah kita membarterkan waktu dengan uang. Dan kita tahu bahwa di kuadran kiri ini akan ada titik buntu, ya, jalan buntu, yaitu pensiun. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kuadran kiri tidak juga salah, banyak juga yang kaya dan sangat kaya seperti artis-artis, ya. Namun kita ketahui ketika kita tidak sehat lagi maka uang akan berhenti. Banyak artis yang saat ini, ya, kita lihat banyak artis yang gagal, yang akhirnya artis yang jatuh miskin tadinya kaya raya, ya. Karena apa? Asetnya adalah di diri mereka sendiri. Nah, kalau kuadran kanan, ini bisnis dan investor. Yang mana sifatnya adalah uang mencari mereka. Ya, kalau di sini kita mencari uang, kalau di sini uang yang mencari kita. Nah, kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kepingin pasti uang cari kita. Jadi kita tidak hubul dunia. Bagaimana caranya uang selalu mengalir kepada kita? Nah, ini harus dipahami. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau saya tanya, bagian kuadran mana yang Bapak Ibu sekalian mau? Pasti bagian yang sebelah sini. Tidak perlu kerja keras lagi, tidak perlu pikir-pikir harus apa yang harus dikerjakan, namun uang selalu mengalir kepada kita. Nah, insya Allah kita akan berada di kuadran kanan secepatnya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas ya bagian kuadran kanan. Kuadran kanan, bisnis, ya, kita bicara dulu bisnis. Setiap orang pengusaha, mereka tidak fokus dalam membangun omset. Rata-rata orang bisnismen, mereka fokus membangun yang namanya aset. Mereka lebih fokus membangun aset, karena aset yang dibangun mereka akan menimbulkan menjadi omset. Jadi ketika mereka membangun aset, maka aset tadi akan menjadi omset, ya. Nah, ketika menjadi omset, maka ketika aset ini sudah berjalan dan bersistem, maka otomatis ya uang akan mengalir kepada mereka, ya. Nah, kalau investor jangan ditanya lagi, investor ini adalah orang yang mendanai sebuah bisnis sehingga mereka tidak kerja lagi, tapi mereka bisa selalu mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari pembagian hasil bisnis tersebut. Nah, yang dimaksud adalah aset, ya. Di sini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kayak kita lihat perkebunan, ya, terus kos-kosan, kontrakan, ya, sehingga aset itu bekerja secara otomatis kepada mereka seperti wallet, ya, dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita berbisnis, bisnis tersebut bisa menggurita sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Saya akan membahas tentang bisnis.
Anda pasti mengetahui yaitu Alfamart, Anda pasti tahu Indomaret, Anda pasti tahu Honda, Anda pasti tahu Yamaha, dan Anda pasti tahu bisnis-bisnis yang besar saat ini yang di mana-mana ada produk mereka, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui Alfamart ini dari semua provinsi, kabupaten, semuanya ada Alfamart. Indomaret dimanapun, ya, pasti ada Indomaret. Ketika ada Alfamart, biasanya ada Indomaret. Anda tahu Honda, dimanapun tempatnya selalu ada Honda. Di 5 benua di dunia ini ada Honda. Kita lihat di sini ada Yamaha. Yamaha pun sama. Dari Jepang, ya, Honda dan Yamaha-nya dari Jepang sehingga tersebar di seluruh dunia. Apa yang mereka bangun sebenarnya sehingga mereka bisa menjadi bisnis yang raksasa? Karena mereka membangun yang namanya jaringan. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara mereka membangun bisnis yang besar. Ini saya akan membahas atau mengilustrasikan yaitu Alfamart. Alfamart ini dimiliki oleh Joko Susanto, ya. Bapak Joko Susanto berpikir bagaimana caranya Alfamart ini bisa tersebar ke seluruh Indonesia, ya. Sehingga Bapak Joko Susanto ini membuka sebuah sistem yaitu dengan cara franchise. Sehingga Alfamart tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. 5 pulau yang ada di Indonesia ini semua terdapat Alfamart yang bekerja sama dengan Alfamart dan membuka franchise Alfamart. Nah, franchise Alfamart ini seperti di Sumatera itu mereka join, mereka memberikan modal kepada Joko Susanto, maka Joko Susanto akan memberikan yang namanya produk, sistem, ya, manajemen dan sebagainya. Maka yang ditawarkan Alfamart sama investor adalah konsep cara berdagang atau berbisnis, dan konsep ini ditawarkan dengan cara konsep sistem. Ya, jadi Alfamart menawarkan kepada para investor atau franchise-nya yaitu konsep dengan cara sistem, ya, sehingga orang yang membuka Alfamart tidak perlu bekerja lagi, uang pun akan mengalir kepada mereka karena sudah ada dibikinkan sistem dengan baku. Nah, yang di Sumatera mereka juga membuka franchise lagi, ya, mungkin ada di Palembang, ya, bukan mungkin, ya, kita lihat Alfamart juga ada di Palembang, di Jambi, di Medan, Lampung, Aceh, dan sebagainya, Bengkulu, dan daerah-daerah yang lainnya. Kita lihat contohnya yang di Jambi. Yang di Jambi kita lihat di Sarolangun ada, di Bangko ada, di Bungo ada, di Tebo ada, ya, di Kerinci sudah mulai ada, ya. Dari setiap wilayah ini, ya, yang sampai kita lihat di Sarolangun pun sampai ke daerah-daerah terpencil pun sudah mulai ada di Singkut dan sebagainya. Nah, kita lihat ini dari pelosok sampai ke Jakarta, ya, pusatnya di Jakarta. Ini namanya adalah jaringan. Nah, jadi Bapak Joko Susanto membangun bisnis yang menggurita sebesar ini karena Bapak Joko Susanto membangun konsep sistemnya jaringan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yamaha, Honda, Indomaret, Bank BCA, Bank BRI, dan semua yang Anda lihat di mana-mana ada usaha sejenis itu menggunakan sistem jaringan. Rata-rata orang dulu memberikan modal kepada bisnisnya baru akan memberikan produknya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, inilah mengapa kami bergabung di dunia network marketing atau multi level marketing. Karena kita harus join dulu ke perusahaan, maka perusahaan akan memberikan produk kepada kita dan kita bisa menjalankan bisnisnya dengan secara online dan offline. Dan sehingga kita membangun pula jaringan sehingga omset yang ada kita bangun tadi akan mengalir kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya
orang network marketing itu sangat cerdas. Karena apa? Mereka berbisnis ala orang kaya, namun dengan modal yang kecil. Contoh, kita gabung di sebuah perusahaan yang namanya Alamu, hanya dengan 1.800.000, maka kita sudah bisa berbisnis mirip seperti Joko Susanto. Kita bisa mengembangkan bisnis kita di semua provinsi yang ada di Indonesia, bahkan ke mancanegara. Ya, ada beberapa daerah teman kita yang menjoinkan orang di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa banyak orang bergabung di dunia network marketing? Ya, karena yang pertama adalah modalnya kecil dan mereka mendapatkan produknya tadi bisa dijual kembali sehingga modal mereka kembali 100%. Ketika modal mereka kembali 100%, mereka juga bisa tidak membelanjakannya lagi. Jadi konsepnya yang berikutnya adalah menggunakan sistem dropship. Jadi ketika ada orang memesan, maka kita belanjakan secara online atau kita mengambil produknya di stokis terdekat. Ya, jadi sistemnya sudah enak. Jadi walaupun kita nggak pakai modal lagi, ya, walaupun modal kita udah kembali, bisnis kita masih jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menariknya di dunia network marketing. Selain modalnya kecil, resikonya juga kecil, dan tentunya MLM harus memiliki legalitas yang jelas. Kalau Anda membangun sebuah bisnis network marketing, Anda harus mencari bisnis yang memiliki legalitas yang jelas. Karena sudah diawasi oleh pemerintah dan memiliki perhitungan yang jelas sehingga tidak scam perusahaan tersebut, ya. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang mungkin punya impian pengen beli mobil, pengen punya rumah, pengen umroh atau ibadah, ya, Anda pengen mensekolahkan anak Anda pengen bebas dari masalah keuangan, maka network marketing adalah salah satu solusi tepat untuk Anda. Bagaimana caranya Anda membangun bisnis tanpa resiko. Ketika Bapak Ibu sekalian membangun bisnis apapun di dunia ini, Anda harus memiliki modal yang pertama. Yang kedua, Anda juga harus memiliki skill, karena pesaing Anda sangat besar ketika Anda membangun sebuah bisnis. Ketika Anda membangun jaringan, Anda memiliki partner kerja atau partner tim. Sehingga semakin banyak orang yang bergabung di jaringan Anda, maka Anda akan memiliki omset yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, network marketing adalah mengikuti cara orang kaya bekerja. Jadi kenapa kami membangun bisnis network marketing? Dan kami suka membangun bisnis network marketing karena kami pernah memiliki ratusan juta dari hasil network marketing dengan modal yang sangat kecil, tidak lebih daripada 2 juta rupiah. Oke teman-teman sekalian, segera temui orang yang menyebarkan video ini karena mereka sangat peduli dengan masa depan Anda. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.